Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas 11 TJKT 1. Saya memilih sekolah di SMK dengan jurusan TJKT, Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Saya memilih jurusan ini karena saya di sini diajarkan tentang teori, praktik, serta jaringan komputer. Peluang kerjanya juga banyak. Tempat kerjanya ada yang di luar ruangan dan ada yang di dalam ruangan. Siswa dan siswinya juga seimbang. Peluang bisnis atau peluang kerjanya sangat banyak seperti network engineer, programmer, pembuat software, dan masih banyak lagi. Cara saya meningkatkan kreativitas sesuai dengan tuntunan dunia kerja adalah yang pertama, tidak membatasi diri saya di dalam ruang kerja. Setelah saya selesai melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan untuk saya akan pergi berjalan-jalan ke tempat karyawan lain, atau pergi ke taman, atau pergi ke tempat yang bisa memunculkan ide-ide kreatif. Yang kedua, membuat tujuan akhir yang spesifik. Sebuah perencanaan yang tujuan akhirnya sudah dapat dibayangkan oleh orang banyak. Yang ketiga, membangun tim yang menghargai proses dan mengimplementasi ide. Di sebuah tim kita harus memiliki suatu kepercayaan agar tim itu bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, tidak membuang-buang waktu. Waktu itu adalah hal yang penting. Jadi jangan membuang-buangnya ya guys. Selanjutnya adalah menghargai perbedaan. Di tempat kerja kita itu tidak selalu sama. Mungkin ada yang dari kampung sebelah, ada yang dari kota mana, dan ada yang dari ras mana, suku mana, dan beragam-beragam agama. Jadi kita harus menghargai itu. Cara saya berkolaborasi di tempat kerja. Yang pertama, aktif mendengar. Sebagai karyawan, kita harus mendengar ide-ide baru agar kita bisa mengembangkan ide-ide tersebut. Yang kedua, kita harus bersifat terbuka, yaitu mendengarkan ide-ide dari teman dan memberikan tanggapan yang kita kira mungkin kurang cocok, tapi dengan secara baik-baik. Yang ketiga, menjaga komunikasi. Sama karyawan kita harus menjaga komunikasi dan menggunakan bahasa sopan dan santun. Harus saling menghormati dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Yang keempat adalah mengerjakan proyek-proyek baru. Sebagai karyawan kita harus mengerjakan proyek-proyek baru tanpa disuruh atau harus dikerjakan secara ikhlas. Yang kelima adalah memiliki pikiran terbuka. Kita sebagai karyawan harus memunculkan ide-ide kreatif untuk perusahaan yang kita tempati. Keterampilan kerja yang harus saya miliki sebagai karyawan di bidang TJKT. Yang pertama adalah komunikasi dengan baik. Komunikasi bisa membuat kita lebih dekat dengan orang tersebut dan bisa membuat kita itu memasukkan ide-ide kreatif di diri kita kepada orang itu. Yang selanjutnya adalah berpikir kritis. Kita sebagai karyawan harus berpikir kritis untuk mengatasi suatu masalah yang datang pada perusahaan. Yang selanjutnya adalah percaya diri. Kita sebagai karyawan harus menunjukkan percaya diri, karena kita akan presentasikan suatu proyek kepada klien-klien. Agar proyek itu disetujui oleh klien, kita harus bisa percaya diri untuk menjelaskan proyek tersebut. Yang selanjutnya, yang paling penting adalah kita itu paham tentang teknologi. Sebagai jurusan TKJ sudah pasti paham dengan teknologi, seperti bisa jadi menservis komputer, membuat kabel jaringan, atau membuat wifi, atau yang lainlah sebagainya. Itulah keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan di bidang TJKT. Yang paling penting adalah tentang jaringan itu sendiri. Cara saya menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang pertama, mencari peluang bisnis yang baru.
atau kreatif dalam mencari peluang baru. Misalnya kita dalam suatu pekerjaan itu mengalami masalah, kita harus kreatif dalam mencari peluang-peluang baru dengan hobi yang kita miliki. Seperti kita memiliki hobi menservis komputer atau ahli dalam menservis komputer, maka kita kembangkan itu. Yang kedua adalah tetap produktif. Kita sebagai karyawan harus tetap produktif, mencari hal-hal baru dan melakukan hal-hal yang kita suka. Yang ketiga, keluar dari zona nyaman. Kita tidak harus selalu di dalam perusahaan. Kita harus pergi keluar dan melihat bagaimana proses orang-orang di luar, bagaimana mereka bisa maju dan bagaimana mereka itu bisa tetap aman dalam segi permasalahan mereka. Yang keempat, memeriksa kekurangan, seperti memahami kekurangan kita dan kita meminta pendapat kepada orang lain tentang apa saja kekurangan kita. Jadi kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Yang kelima adalah hadapi dengan maksimal dan terus berkembang. Jangan pernah menyerah untuk menghadapi suatu masalah, dan kita harus berkembang dari apa yang kita lihat sebelumnya, dengan dari kekurangan atau dari ide-ide yang belum efektif. Pokoknya seperti itulah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang tema kebekerjaan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.